kasihan juga kamu. Tapi temen kamu itu bener, cewek kayak Rara itu biasanya nyari kepastian, bukan cuma gaya. Tapi mending kamu hati-hati, jangan sampai bau bisnis sampingan Pak Broto kecium sampai luar, bisa-bisa ribet urusannya. Tapi saya masih penasaran dengan bisnis yang ada dalam sini. Cari siapa, Mbak? Ini area bongkar muatan truk. Bahaya kalau cuma berdiri di sini. Maaf Pak, saya cari teman saya, namanya Acil. Tadi saya lihat motornya masuk ke sini. Apa benar dia kerja di sini? Kok tiba-tiba ada yang cariin bocah itu? Pak Broto pernah bilang jangan sampai anak baru itu bawa masalah atau orang luar. Oh alah, Acil ya. Ada urusan apa? Dia punya utangnya? Atau bikin masalah sama Mbak? Anak itu emang baru kerja beberapa hari di sini. Oh, bukan Pak. Bukan masalah itu. Saya cuma mau memastikan sesuatu. Jadi, benar dia kerja di sini ya? Iya, dia buruh angkut di sini. Boleh saya bertemu dengan dia sebentar saja, Pak? Maaf Mbak, di sini peraturannya ketat. Karyawan nggak boleh keluar masuk seenaknya sebelum jam kerja selesai. Dan dia nggak bisa ditemui sebelum jam kerja habis. Kami di sini kerja fisik, bukan main-main. Kalau cuma mau pacaran, salah tempat, Mbak. Aduh, gitu ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak bermaksud mengganggu. Saya cuma penasaran karena dia merahasiakan pekerjaannya. Ya sudah, sebaiknya Mbak pulang saja. Jam kerja masih lama. Apa ada pesan yang mau disampaikan? Biar nanti saya sampaikan sama Mas Acil kalau dia istirahat. Baiklah Pak kalau gitu. Tolong sampaikan ke Mas Acil ya. Saya tunggu di depan apotek sepulang kerja nanti. Ada hal penting yang mau saya omongin jujur ke dia. Oke, baik ya. Nanti saya sampaikan. Sekarang sebaiknya kamu pulang aja. Truk besar mau masuk di sini. Acil! Acil! Kamu mana, Acil? Acil! Iya Pak, ada apa ya? Tadi ada cewek yang cariin kamu. Itu cewek siapa? Hah? Cewek? Siapa ya? Ciri-cirinya gimana Pak? Dia masih muda, pakai kerudung. Intinya dia bilang, dia tungguin kamu di apotek sepulang kerja. Kamu bawa masalah dari luar ya? Saya sudah bilang sama Pak Broto, kamu itu anak baik. Jangan bikin saya malu. Waduh, itu pasti Rara. Ngapain dia kesini? Maaf Pak, itu pacar saya Pak. Saya nggak maksud bawa masalah. Mungkin dia perlu sesuatu, makanya cariin saya. Kamu kalau mau kerja, fokus kerja. Jangan bawa urusan asmara ke gudang saya. Tapi kok Rara tahu ya saya di sini? Ya sudah, sekarang balik kerja. Angkut itu sisa beras ke kontainer sebelah sana. Dan ingat, Pak Broto nggak suka ada orang asing nanya-nanya di depan gudang. Beruntung tadi saya yang nemuin. Kalau si Uco yang lihat, bisa diinterogasi itu cewek kamu. Iya Pak, siap. Saya minta maaf Pak atas kejadian ini. Mungkin ini saatnya Cil sudah nggak bisa sembunyi terus di balik karung beras. Rara udah tahu saya kuli. Sekarang tinggal saya yang harus buktiin kalau saya kuli yang punya harga diri. Maaf ya Ra, tadi bos saya bilang kalau kamu datang ke gudang cariin saya. Ada apa ya Ra? Mas Acil, kenapa kamu harus bohong sih? Kenapa harus bilang ada proyek negara kalau ternyata Mas kerja di gudang beras? Saya malu Ra.
Saya ini cuma mantan pemain judi yang lagi berusaha bener. Saya pengen kelihatan hebat depan kamu, tapi nyatanya saya cuma kuli angkut. Saya takut kamu malu punya teman kayak saya. Rara lebih malu kalau lihat Mas dapat uang banyak tapi hasil nipu orang atau main slot. Lihat tangan Mas lecet begini, Rara justru bangga. Kamu punya keberanian buat berubah. Saya minta maaf ya, Ra. Tapi kalau boleh tahu, kamu tahu dari mana kalau saya kerja di sana? Jadi kebetulan saya naik angkot yang sama dengan om-om yang kerja di sini juga yang pakai baju hijau itu. Pas sebelum om itu turun di depan gudang, saya lihat kamu parkir motor di situ. Oh, waduh, gitu ya. Mas Acil, karena Mas Acil sudah jujur soal pekerjaan Mas Acil, sekarang giliran Rara yang harus jujur. Rara nggak mau. Mas punya harapan terlalu tinggi tanpa tahu siapa Rara sebenarnya. Hah? Jujur soal apaan, Ra? Rara sebenarnya sudah pernah menikah. Hah? Tapi suami Rara meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Rara ini janda, 1 anak Mas Acil. Janda? Ra, jadi kamu sudah pernah... Iya Mas, Rara sudah punya anak 1. Rara jujur sekarang karena nggak mau membohongi Mas lebih lama lagi. Aduh, gimana nih? Saya trauma dengan kisah percintaan si Topik. Dulu dia juga jatuh cinta sama janda. Ujung-ujungnya dia sakit hati. Sakitnya nggak main-main lagi. Ra, Ra, saya kaget banget. Saya nggak nyangka. Saya kira kamu masih... sudahlah. Mas Acil kecewa ya sama Rara? Bukan gitu, Ra. Saya punya trauma lihat teman saya sendiri hancur karena masalah yang sama. Saya lagi berusaha bangun hidup dari nol dengan cara yang baik. Saya kerja kasar buat masa depan. Tapi saya nggak tahu kalau jalannya bakal serumit ini. Saya belum siap buat jadi bapak, Ra. Saya bahkan belum siap ngurus diri sendiri dengan benar. Rara paham. Kamu masih muda. Jalan kamu masih panjang. Kamu berhak dapat yang lebih baik, yang nggak punya beban dan riwayat masa lalu kayak Rara. Maafin saya, Ra. Bukannya saya nggak sayang, tapi saya minta waktu. Saya butuh waktu buat mikirin semua ini. Saya nggak mau ambil keputusan pas lagi kaget begini. Maaf ya, Ra. Nggak apa-apa Mas, Rara maklum. Mas ambil waktu sebanyak yang Mas butuh. Apapun keputusan Mas nanti, Rara siap terima. Kalau gitu saya pulang dulu ya, Ra. Saya benar-benar butuh waktu buat tenangin pikiran. Iya Mas, maaf ya. Hati-hati di jalan.